Halo pemirsa yang budiman, pemirsa Kalimantan Post TV dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sejahtera selalu. Pilpres akan diadakan pada bulan Februari, tepatnya 14 Februari 2024, serentak bersamaan dengan Pileg, pemilihan legislatif. Jadi pada tanggal 14 Februari 2024 itu, masyarakat Indonesia pemilu untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD, sekaligus memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Sekarang ini yang sedang heboh dan viral adalah dengan mencalonkannya bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kebetulan adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Mendapat tanggapan baik pro dan kontra. Bagi yang kontra, tentunya ini yang memiliki jagoan lain. Mereka mengatakan bahwa Gibran ini nepotisme, KKN. Bahkan baru-baru ini ada yang melaporkan Presiden Joko Widodo beserta kedua putranya Gibran dan Kaisang, dan juga Ketua MK yang merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo. Nampaknya saat ini adalah semacam ujian bagi keluarga politisi Joko Widodo. Saudari pemirsa, politik dinasti yang diarahkan baru-baru ini kepada keluarga Joko Widodo pada dasarnya dalam dunia politik adalah hal yang biasa. Dinasti itu lebih dikaitkan kepada sejarah kerajaan dinasti. Kalau kerajaan, raja yang berkuasa menurunkan kekuasaannya otomatis kepada anaknya. Anaknya otomatis akan menurunkan kekuasaan kepada cucunya tanpa pemilihan. Namun di era demokrasi ini, dinasti politik namun sangat berbeda karena harus dipilih oleh rakyat. Gibran Rakabuming sebagai anak presiden menjadi wali kota Solo, walaupun Presiden Joko Widodo menunjuk Gibran sebagai wali kota, tapi tanpa melalui pemilihan tentu tidak bisa. Gibran dipilih oleh rakyat menjadi wali kota Solo. Kemudian berikutnya juga Gibran disodorkan kepada masyarakat melalui pemilu sebagai cawapres Prabowo. Kalau masyarakat memilihnya, otomatis beliau terpilih sebagai wakil presiden yang mendampingi Prabowo. Inilah perbedaan dinasti yang kita tiru sebagai habit daripada kerajaan dengan istilah dinasti dewasa ini di era demokrasi. Siapapun kalau memiliki kemampuan, tentunya bila dipilih oleh rakyat secara demokratis untuk menjadi pejabat publik, hal itu adalah lumrah dan biasa-biasa saja dan sudah sepatutnya sesuai dengan role of game. Terus atau persaingan yang menimbulkan berbagai manuver-manuver terhadap keluarga Jokowi. Dari PDIP, di mana Jokowi dicalonkan sebagai wali kota 2 periode, wali kota Solo melalui PDIP. Kemudian Gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Dan PDIP juga mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 2 periode. Akan halnya Gibran menjadi wali kota Solo juga dari PDIP. PDIP merasa tentunya rugi. Aset yang berharga tidak lagi berada dalam kapal PDIP. Kemudian Surya Paloh dengan medianya, Metro TV misalnya, semakin gencar untuk mengkritisi Jokowi. Wajar karena Nasdem sudah
dua menterinya yang berkaitan dengan hukum terduga sebagai korupsi. Goyangnya Nasdem. Kemudian Nasdem juga memiliki jagoan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mereka ini adalah saingan, sehingga wajar media-media, misalnya Metro TV, mengkritisi selalu Jokowi. Kemudian kader-kader PDIP yang merasa sangat kehilangan Jokowi sebagai aset, mereka juga melakukan manuver-manuver di berbagai media. Inilah ujian daripada keluarga politisi Joko Widodo. Kalimantan Post TV dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Kemudian berikutnya tentang keluarga politik Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka sudah dipastikan sebagai bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sudah dijagokan oleh Partai Golkar. Sudah juga diumumkan oleh calon presiden Prabowo dan dideklarasikan. Jadi sudah dipastikan bahwa pemilihan presiden tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tersebut diikuti oleh 3 pasang, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo. 3 pasang ini akan bersaing. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang pertama Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Maju terus keluarga politik Joko Widodo. Maju terus Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dengan harapan kalangan yang mendukung Jokowi Gibran, dengan harapan bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan terus berlangsung, terutama ibu kota negara Nusantara, dapat terus dilangsungkan sesuai dengan jadwal. Dan kepada kandidat-kandidat, 3 kandidat ini dan masing-masing kubu tim sukses pendukung, supaya Pilpres Indonesia ke depan lancar, aman, dan penuh kekeluargaan. Bukankah misalnya Prabowo dan Gibran menang, bahwa kandidat lain ini akan juga ikut dalam pemerintahan? Kita ingin mereka ikut dalam pemerintahan sebagai menteri atau sebagai pejabat-pejabat negara sesuai dengan kapasitasnya. Demikian saudara-saudari, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.